Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmadani Putri dengan NIM 94. Di sini saya akan menjelaskan tentang rotasi dan revolusi bumi dalam tinjauan Al-Quran dan sains. Perlu kita ketahui bahwa rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya, sedangkan revolusi bumi adalah gerakan bumi mengelilingi matahari melalui lintasan yang disebut orbit. Al-Quran telah menjelaskan tentang rotasi dan revolusi bumi dalam Quran Surah An-Naml ayat 88. Nah, ayat tersebut menjelaskan bahwa gunung-gunung itu bergerak tanpa terlihat. Mengapa Al-Quran menyebutkan gunung, bukan bumi? Karena gunung merupakan bagian paling menarik perhatian dari bumi. Dan juga jelas bahwa jika gunung-gunung itu bergerak, pasti bumi juga bergerak. Nah, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah An-Naml ayat 88 dan Quran Surah Al-A'raf ayat 54, dikatakan bahwa terdapat dua buah isyarat ilmiah pada dua ayat tersebut yang menunjukkan tentang perputaran bumi. Nah, ayat pertama yaitu Quran Surah An-Naml ayat 88 menjelaskan bahwa gunung terlihat seperti berhenti, tidak bergerak. Padahal sebenarnya gunung itu bergerak mengikuti pergerakan bumi. Nah, di sini banyak mufasir yang mengatakan bahwa bergeraknya gunung hanya akan terjadi di hari akhirat. Tetapi jika kita lihat akhir ayat yang artinya itulah ciptaan Allah yang mencipta dengan sempurna segala sesuatu, menunjukkan bahwa hal itu terjadi di alam kita sekarang. Selanjutnya Quran Surah Al-A'raf ayat 54. Nah, ayat ini menyebutkan hal yang serupa. Nah, kita umpamakan matahari dan bumi tidak bergerak, sehingga selamanya separuh bumi ini malam dan separuhnya lagi siang. Jika matahari kemudian yang bergerak mengelilingi bumi, bisa dikatakan bahwa sianglah yang berjalan dan malam mengikuti siang. Sebaliknya, jika yang melakukan perputaran adalah bumi dan matahari tetap diam di tempatnya, tidak mengelilingi bumi walaupun ia sendiri berputar. Malamlah yang berjalan dan siang hanya tinggal mengikutinya. Nah, Allah juga menunjukkan terjadinya gerak rotasi bumi yang terkandung di dalam Quran Surah Asy-Syams ayat 1 sampai 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Shadaqallahul azim. Nah, hal ini menjadi bukti yang sangat jelas bahwa Al-Quran menunjukkan rotasi bumi berdasarkan dua fakta yang ada. Yang pertama itu bulatnya bumi, dan yang kedua rotasi pada porosnya. Ayat lain pada surah ke-39 yang menyatakan bahwa Allah menurunkan malam setelah siang dan siang setelah malam. Ini menunjukkan bahwa bumi di mana siang dan malam berada tidak hanya bergerak, tetapi juga berbentuk bulat. Nah, berdasarkan ayat Al-Quran yang telah disebutkan di atas, Syekh Al-Albani juga sepakat bahwa bumi itu berputar dan beliau pun membawakan dalil dan penjelasannya. Yang artinya, kami sejatinya tidak ragu bahwa perputaran bumi merupakan fakta yang ilmiah dan tidak bisa dibantah. Bumi berotasi dan berevolusi dalam arah negatif, berlawanan dengan arah jarum jam, yaitu arah timur, gerak dari timur ke barat. Hal ini sesuai dengan perputaran jamaah haji mengelilingi Ka'bah. Bahkan pernah disebutkan bahwa garis edar planet sesuai dengan orang-orang yang bertawaf mengelilingi Ka'bah. Karena pada hakikatnya jagat raya ini juga bertawaf. Dikatakan dalam Al-Quran yang artinya, dan engkau melihat gunung itu diam, teronggok, tidak bergerak, bisu, padahal gunung-gunung itu berlari sekencang awan.
Dia berputar memuji kebesaran Allah dan berzikir sesuai dengan ketentuan dan waktu yang telah ditetapkan oleh Allah. Setiap hari matahari terbit dari timur, berada di puncak pada tengah hari, dan terbenam secara perlahan di barat. Nah, fenomena ini dijelaskan dengan satu di antara dua hal, yaitu teori geosentris dan teori heliosentris. Teori geosentris dikemukakan oleh Ptolemeus dan peneliti lain yang beranggapan bahwa bumi adalah pusat alam semesta dan tidak bergerak. Gugusan bintang-bintang dan langitlah yang mengelilingi bumi. Kemudian teori heliosentris yaitu dikemukakan oleh Aristarchus. Beliau berpendapat bahwa bumilah yang berputar mengelilingi matahari dan bintang-bintang diam tidak bergerak. Manusia di zaman kuno dan masa-masa abad pertengahan, kecuali beberapa filsuf Yunani yang pendapatnya dilupakan, berpegang pada pendapat pertama bahwa matahari mengedari bumi yang tetap diam, yaitu teori geosentris. Namun kemudian diketahui bahwa teori geosentris memiliki kelemahan, yaitu tidak dapat menjelaskan orbit gerak planet dalam tata surya dengan teratur. Kemudian muncullah teori heliosentris yang membantah teori geosentris dengan pernyataan bahwa mataharilah yang menjadi pusat tata surya. Kemudian dari Abu Dzar radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda, "Tahukah kalian kemanakah matahari itu pergi?" Para sahabat berkata, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Sesungguhnya matahari itu berjalan sehingga sampai ke tempat peredarannya di bawah arsy. Lalu dia bersujud, dia tetap selalu seperti itu sehingga dikatakan kepadanya, 'Bangunlah, kembalilah seperti semula engkau datang.' Maka dia pun kembali terbit dari tempat terbitnya." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Nah, hadis ini menjadi landasan teori geosentris yang menyatakan bahwa bumi adalah pusat alam semesta dan tidak bergerak. Mataharilah yang bergerak mengelilingi bumi. Nah, Ibnu Al-Haytham memberikan kritik terhadap teori geosentris karena menemukan ketidakcocokan terhadap fakta empiris yang ada. Kemudian berkembanglah berbagai perhitungan astronomis yang didasarkan pada teori heliosentris. Pandangan geosentris kemudian digusur oleh pandangan heliosentris yang menyatakan bahwa pusat jagat raya adalah matahari. Benda langit dan lainnya beredar mengelilingi matahari. Teori heliosentris dipopulerkan oleh Copernicus dalam bukunya De Revolutionibus Orbium Caelestium. Dalam merumuskan konsep tersebut, dia mengadopsi pemikiran dan perhitungan para ilmuwan muslim sebelumnya. Teori inilah yang terbukti benar secara empiris dan tidak ada fakta yang bertentangan dengannya. Nah, Al-Quran pun juga menentang teori geosentris, yang mana telah disebutkan tadi di dalam Quran Surah An-Naml ayat 88 bahwa ayat ini menggambarkan gunung-gunung itu bergerak tanpa terlihat seperti halnya awan meski tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Bumi dan semua makhluk di atasnya berotasi dengan kecepatan yang sama. Hal tersebut menjadi bukti nyata bahwa bumi itu tidak diam. Penyerupaan yang dihadirkan Al-Quran di ayat ini sungguh indah. Bila awan bergerak karena terbawa angin, gunung-gunung pun bergerak karena gerakan rotasi. Atas dasar inilah, matahari, bulan, dan bumi beredar pada garis edarnya masing-masing. Nah, terlepas dari semua peredaran dan perputaran bumi, Allah juga menegaskan di dalam Quran Surah An-Naml ayat 61. Ayat tersebut menjelaskan bahwa bumi yang kita pijaki diam dan kukuh. Ibnu Katsir menafsirkan bahwa Allah menjadikan bumi tempat tinggal yang diam, kukuh, dan tidak bergerak. Bila tidak demikian, semua makhluk di atasnya tentu takkan bisa bertahan hidup. Andai kata bumi berputar lebih cepat dan tidak beraturan, maka semua makhluk yang ada di atasnya akan berterbangan dan kemudian pasti musnah.
Namun Allah yang maha lembut, maha mengetahui, dan maha bijaksana menjadikan bumi berputar dan beredar dengan kecepatan yang stabil, sehingga bisa didiami dan dijadikan tempat kehidupan. Nah, menurut Abdurrahman, sumbu bumi ketika berputar arahnya tidak tetap, tapi memiliki kemiringan yang berubah-ubah dari tegak sampai kemiringan 23,45 derajat. Perubahan kemiringan sumbu putar bumi ini yang menyebabkan adanya perubahan musim di permukaan bumi. Menurut Tayyarah, bumi berputar pada porosnya dalam posisi miring membentuk sudut sekitar 23 derajat dari poros tegak ekliptika. Nah, akibat posisi miring tersebut, maka muncullah perbedaan siang dan malam, serta masa tanam, pergantian musim, dan permukaan bumi terkena paparan matahari. Akibat kemiringan yang sama saat bumi berputar mengelilingi matahari. Nah, Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Ma'arij ayat 40, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharibi inna laqadirun. Ayat ini mengisyaratkan bahwa bumi berputar pada porosnya dengan posisi miring, bukan lurus, membentuk sudut sekitar 23 derajat dari poros tegak ekliptika. Ungkapan masyarik dan magharib menunjukkan adanya perputaran bumi pada porosnya atau rotasi dan perputaran bumi mengelilingi matahari, yaitu revolusi. Dalam waktu 24 jam, matahari akan terbit dari satu titik permukaan bumi tertentu dan terbenam pada permukaan lainnya di waktu yang bersamaan. Dalam waktu 1 tahun, matahari akan terbit dan terbenam di titik yang berbeda pada setiap harinya. Nah, Al-Biruni dengan nama panjang Abu Rayhan Al-Biruni merupakan seorang ilmuwan muslim yang telah menghitung radius bumi secara akurat dengan ilmu trigonometri, yaitu sekitar 6.339,9 km. Beliau juga menunjukkan bukti bahwa bumi berputar pada porosnya yang dituangkan dalam sebuah karya berjudul Miftah Al-Ilm Al-Hay'a. Kemudian ilmuwan muslim lain, Al-Hunjandi, telah menghitung posisi kemiringan sumbu bumi yaitu 23 derajat. Selain itu, Abu Rayhan Muhammad Al-Baituni juga menemukan teori tentang bumi berputar pada porosnya. Pembuktian rotasi bumi pada porosnya dijelaskan Al-Biruni berdasarkan pendapat para ilmuwan dan pendapatnya sendiri, yang dikutip oleh ilmu-ilmu modern, yaitu seperti diketahui bahwa kalau bumi ini diam, lalu batu besar jatuh, maka pasti jatuh lurus ke poros bumi. Namun, bila bumi ini berputar, maka batu ini jatuh makin cepat. Adalah memiliki peluang dua kecepatan, yaitu cepat jatuh lurus vertikal ke bawah menuju poros bumi, dan cepat lurus vertikal yang mengikuti gerak bumi itu, hingga jatuh batu itu menyambung mengikuti arus gerak perputaran bumi. Nah, andai saja sumbu rotasi bumi tegak lurus, maka semua negara yang ada di muka bumi mendapatkan pembagian waktu siang dan malamnya yang sama, yaitu 12 jam siang dan 12 jam malam. Tetapi karena sumbu bumi miring sekitar 23 derajat, maka bagian bumi yang lebih condong menghadap matahari akan mengalami waktu siang yang lebih lama. Misalnya negara-negara di kutub utara seperti Islandia. Dalam sehari negara di benua Eropa ini, waktu siangnya berdurasi 22 jam dan malamnya hanya 2 jam. Dengan kata lain, dalam sehari yang 24 jam hampir seluruhnya siang. Selain itu, juga negara Skandinavia meliputi Swedia,
Finlandia, dan sebagian Norwegia bagian tengah. Negara yang berlokasi di bagian barat benua Eropa, waktu siang terlamanya mencapai 21 jam dan malamnya hanya 3 jam saja. Pun begitu Rusia, negara ini merupakan negara terbesar di dunia. Negara ini memiliki waktu siang 19 jam dan malamnya 5 jam. Begitu seterusnya negara-negara yang semakin ke selatan sampai garis khatulistiwa, maka suatu negara akan semakin mendapat porsi siang dan malam yang seimbang. Nah, bumi selain harus berputar terhadap dirinya sendiri, juga harus berputar mengelilingi matahari dengan tingkat akurasi yang begitu tinggi. Perputaran bumi terhadap matahari dimulai dari 0 derajat dan 1 putaran penuh. Ia akan mencapai 360 derajat. Begitu seterusnya. Inilah cara bumi berzikir kepada Allah. Begitu pula dengan planet-planet lainnya. Lihatlah bagaimana orang-orang yang melakukan tawaf berputar mengelilingi Ka'bah. Meskipun harus berdesak-desakan, mereka bersungguh-sungguh menjalaninya. Mereka berputar dari titik depan pintu Ka'bah yang titik awalnya itu 0 derajat, berputar ke titik itu kembali dalam satu putaran hingga 7 kali putaran. Nah, waktu yang dibutuhkan bumi untuk berotasi adalah 1 hari. Tepatnya 23 jam, 56 menit, dan 4 detik. Sekali rotasi, bumi menempuh 3.600 bujur selama 24 jam. Artinya, 15 derajat bujur menempuh 4 menit. Dengan demikian, tempat yang berbeda 15 derajat akan berbeda waktu 4 menit. Gerak revolusi bumi berlangsung lebih lama dari gerak rotasi bumi karena memiliki orbit yang lebih panjang dari keliling bumi. Hal ini terjadi karena jarak bumi ke matahari jauh lebih besar dari ukuran garis tengah bumi. Waktu bumi berevolusi adalah 1 tahun. Dengan jarak rata-rata bumi ke matahari 15 juta kilometer. Berarti bumi berevolusi dengan kecepatan sekitar 30 km per detik. Abu Abdullah Muhammad bin Jabir bin Sinan Ar-Raqi Al-Harrari Al-Sabi Al-Battani atau dikenal dengan Al-Battani menyatakan bahwa bumi mengelilingi matahari membutuhkan waktu sekitar 365 hari. 5 jam, 46 menit, dan 24 detik. Kalau dibulatkan menjadi 365,5 hari. Ia menemukan teori ini berdasarkan kerja keras dan penelitiannya selama 42 tahun. Allah juga berfirman di dalam Quran surah Al-Hajj ayat 47. Ayat ini menjelaskan tentang perbedaan lama waktu antara alam dunia dan alam akhirat itu mutlak benar adanya. Perbedaan lama waktu dibuktikan sejak kita masih hidup di dunia melalui teori relativitas Einstein dan perbedaan lama waktu harian dan tahunan melalui materi rotasi dan revolusi planet. Hal ini menjadi bukti bahwa firman Allah itu tidak perlu diragukan kebenarannya. Rotasi bumi mengakibatkan terjadinya pergantian siang dan malam, perbedaan waktu, gerak semu harian bintang, dan perbedaan percepatan gravitasi. Kemudian revolusi bumi mengakibatkan terjadinya paralaks bintang, terjadinya abrasi cahaya bintang, gerak semu tahunan matahari, dan pergantian musim. Allah juga menjelaskan di dalam Quran Surah Ali Imran ayat 197 yang menjelaskan bahwa terjadinya pergantian siang dan malam diakibatkan oleh perputaran bumi pada porosnya. Jika bumi dan matahari berputar pada porosnya, maka setengah bumi hanya akan mengenal siang dan setengahnya lagi hanya akan mengenal waktu malam.
Sebagaimana Quran Surah Fatir ayat 13 juga menjelaskan hal yang serupa. Ayat ini mengisyaratkan tentang dimasukkannya malam ke siang dengan menjadikan bumi miring dari porosnya saat berotasi. Akibatnya, selama 6 bulan dalam 1 tahun, bagian malam akan masuk ke siang sehingga durasi malam menjadi lebih pendek dan siang menjadi lebih lama. Bumi belahan utara akan mengalami malam terpanjang pada 21 Desember dan siang terpendek pada 22 Juni. Hal sebaliknya terjadi pada bumi belahan selatan. Durasi malam dan siang akan sama pada 23 Maret dan 23 September. Nah, Al-Quran juga menjelaskan kepada kita bahwa siang dan malam itu saling berganti perlahan pada bagian bumi yang berbeda. Al-Quran menyamakan permunculan bertahap siang dan malam dengan kulit binatang yang dilepaskan dari dagingnya dalam proses pengulitan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran Surah Yasin ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahumul laili naslahum nahar fa idahum muzlimun. Dan Allah juga menjelaskan di dalam Quran surah Yasin ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Shadaqallahul azim. Ayat tersebut menjelaskan bahwa siang dan malam itu selalu berdampingan. Yang satu tidak mendahului yang lain. Malam dan siang itu bagaikan dua kuda yang saling berdampingan. Peredaran bumi dan matahari tanpa yang satu mendahului yang lain, serta berbedanya terbit dan terbenam matahari, menandakan bahwa bumi itu berotasi. Al-Quran menyatakan bahwa matahari tidak menyebabkan siang, yang ditegaskan dengan menunjukkan bahwa peredaran rutin matahari merupakan hal yang jelas, yang tidak disebabkan oleh peredaran matahari mengelilingi bumi, tetapi disebabkan oleh rotasi bumi pada porosnya. Sebagaimana Ibnu Umar radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundak saya seraya bersabda, "Hiduplah engkau di dunia seakan-akan orang asing atau pengembara." Ibnu Umar berkata, "Jika kamu berada di sore hari, jangan tunggu pagi, dan jika kamu berada di pagi hari, jangan tunggu sore hari. Gunakanlah kesehatanmu untuk sakitmu dan kehidupanmu untuk kematianmu." Nah, hadis ini menunjukkan bagaimana pergantian waktu siang dan malam sebagai pertanda waktu bagi manusia. Setiap waktu harus dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Jangan menunggu adanya kesempitan saat ada kelapangan, jangan pula menunggu kesusahan saat bisa melakukan. Artinya, jika umat muslim ini harus pandai melakukan perencanaan apa yang akan dilakukan di masa mendatang, yaitu mempersiapkan diri agar memiliki bekal yang cukup dalam menghadapi kehidupan dunia dan akhirat. Sekian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.